Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Zaki Almuharam dengan NIS 241511021. Perkenalkan, nama saya Wafiah Lamriskullah dengan NIM Aliyat 029. Saya Zidan Taufik Rahman dengan NIM 2415111032. Kami di sini dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengantar teknologi informasi dan komunikasi Smart City. Kali ini saya akan membahas tentang analisis pertama, yaitu definisi dari Smart City. Smart City itu memanfaatkan teknologi informasi dan perangkat Internet of Things untuk memperkuat keefisiensian layanan pemerintah serta dengan kebahagiaan warga pada umumnya. Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta termasuk sensor lalu lintas dan data analistik memungkinkan perangkat sensor dan terintegrasi untuk mencetus masalah perkotaan. Sistem tidak secara real time berkomunikasi dengan data kota, namun memberi informasi kepada guna meningkatkan efisiensi kota dan kualitas hidup warga. Nah, dari Smart City ini kita dapat mengambil banyak kesimpulan bahwa Smart City ini di dalam perkotaan pastinya banyak sekali mobilitas dan transportasi yang begitu canggih. Nah, dari kecanggihan transportasi tersebut pastinya ada yang dinamakan smart governments, smart society, dan lain-lainnya. Nanti akan dijelaskan pada cara penerapan smart city itu sendiri. Namun pada intinya smart city pastinya adalah kecanggihan sebuah teknologi dalam sebuah perkotaan. Untuk analisis kedua ada beberapa poin. Yang pertama ada konsep dasar dari Smart City. Smart City adalah penggunaan teknologi cerdas untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan kualitas hidup di kota. Berikut adalah ringkasannya. Yang pertama adalah teknologi terintegrasi, yang dimana untuk menghubungkan infrastruktur kota melalui teknologi digital. Yang kedua ada pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya yang efisien. Yang keempat ada layanan publik cerdas untuk meningkatkan efisiensi layanan kota seperti transportasi dan keamanan. Yang kelima ada partisipasi warga karena meningkatkan keterlibatan warga melalui platform digital. Yang keenam ada keberlanjutan lingkungan. Yang ketujuh ada mobilitas cerdas yang dimana untuk mengelola transportasi untuk mengurangi kemacetan pada kota-kota besar khususnya. Yang terakhir ada keamanan dan kesejahteraan. Smart City bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih baik dan nyaman melalui teknologi cerdas. Selanjutnya akan untuk penerapan Smart City akan dijelaskan oleh Wafi. Selanjutnya, setelah Zidan membahas tentang konsep dasar dari Smart City, saya akan menjelaskan tentang penerapan Smart City. Jadi, menurut Kadulo dan Tijin, mereka mendefinisikan Smart City sebagai kota pintar dengan konsep desain yang menguntungkan komunitas, terutama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada agar efisien dan efektif. Adanya Smart City ini dapat lebih meningkatkan kualitas hidup dan tempat bagi masyarakat dan juga ekosistem. Nah, dari Smart City ini terdapat 6 pilar, yaitu yang pertama adalah Smart Economy, Smart Governance, Smart People atau Society. Yang keempat adalah Smart Living, dan yang kelima Smart Mobility, dan yang keenam adalah Smart Environment. Jadi Smart Economy itu adalah pembangunan dan penelitian serta perkembangan startup. Dan untuk governance itu sendiri terkait dengan keterbukaan dan kemudahan akses data-data pemerintah oleh publik, ketersediaan sarana internet atau wifi, dan sumber daya manusia di perkotaan. Dan kemudian adalah Smart People atau Society. Jadi yang terkait pada pilar ini adalah pendidikan, integrasi, dan masyarakat. Dan untuk yang keempat adalah Smart Living. Jadi dengan Smart Living berkaitan dengan lingkungan hidup yang sehat, keamanan masyarakat, serta kebahagiaan yang terjamin, dan rasio ketimpangan pendapatan. Dan untuk Smart Mobility adalah kaitannya dengan transportasi yang digunakan oleh masyarakat,
yang seharusnya menggunakan energi yang ramah lingkungan, penggunaan transportasi umum, dan ketepatan waktu dalam mengakses internet. Dan untuk smart environment adalah pilar ini berkaitan dengan RTH per kapita, carbon footprint, and pengelolaan sampah yang bijak. Jadi penerapannya cukup banyak dan sangat begitu efektif jika kita terus menggunakannya dengan efektif. Untuk hardware, software, dan firmware akan saya jelaskan. Hardware adalah perangkat keras yang di smart city yang merujuk pada infrastruktur fisik yang mendukung berbagai teknologi dan sistem yang digunakan untuk mengelola kota. Ada beberapa komponen hardware di smart city. Yang pertama ada sensor IoT atau Internet of Things. Sensor ini digunakan untuk memantau berbagai parameter seperti polusi udara, kecepatan lalu lintas, konsumsi energi, dan keamanan. Yang kedua, ada jaringan komunikasi. Infrastruktur seperti 5G, Wi-Fi, dan jaringan fiber optik yang memungkinkan data dari perangkat IoT untuk dikirim secara real time. Yang ketiga, ada data center dan server untuk menyimpan data-data yang seperti dari sensor IoT dan memproses data yang besar. Yang keempat ada kamera dan CCTV yang digunakan untuk pengawasan secara publik. Yang kelima ada perangkat komputasi dan kendaraan pintar, termasuk alat-alat seperti mobil otonom seperti Tesla, sistem transportasi umum pintar, dan perangkat pintar lain yang digunakan untuk dalam berbagai layanan kota. Yang kedua ada software. Perangkat lunak dalam smart city adalah otak untuk mengolah data dan mengelola yang dihasilkan oleh perangkat keras. Yang pertama ada platform big data dan analistik. Software ini digunakan untuk mengelola data dan menganalisa data dalam jumlah yang besar yang dikumpulkan oleh sensor-sensor yang tersebar pada smart city. Yang kedua ada artificial intelligence dan machine learning yang digunakan untuk memprediksi tren, mengoptimalkan layanan, dan memperbaiki efisiensi. Yang keempat aplikasi layanan publik, termasuk aplikasi untuk manajemen air, listrik, parkiran, dan transportasi. Aplikasi ini memungkinkan warga mengakses layanan kota dengan lebih efisien. Yang terakhir ada sistem keamanan cyber. Karena smart city bergantung pada teknologi, sehingga kita butuh ada sistem keamanan cyber sehingga tidak dapat dihack ataupun dijebol pertahanan data tersebut. Yang terakhir ada brandware. Brandware adalah unsur manusia yang mengelola dan mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak di smart city. Yang pertama ada tenaga ahli teknologi informasi atau IT. Yang kedua ada data scientist untuk orang yang bertanggung jawab untuk menganalisis data. Yang ketiga ada perencanaan kota dan ahli kebijakan, karena kalau mereka tidak ada maka akan kacau dalam mengatur komponen-komponen yang ada di smart city. Yang keempat ada operator dan pemeliharaan sistem. Orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan memelihara infrastruktur perangkat keras seperti sensor, kamera, dan jaringan komunikasi. Yang terakhir adalah warga kota. Untuk manfaat dan tantangan akan dijelaskan oleh Nabil. Baik, terima kasih kepada Sidan yang sudah menjelaskan sistem informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada manfaat. Nah, manfaat dari smart city itu apa sih? Pada dasarnya, manfaat dari smart city itu adalah memudahkan suatu kegiatan aktivitas yang ada di sistem pemerintahan, di pemerintahan kota lebih utamanya. Nah, jika dibagi berdasarkan sistem informasi dan komunikasinya, manfaat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hardware. Nah, hardware itu manfaatnya apa? Jika hardware atau perangkat keras dari suatu sistem kota ini terpenuhi, otomatis fasilitasnya juga terpenuhi. Yang dimana dengan fasilitas terpenuhi ini, semua kegiatan masyarakat warga kotanya akan semakin efisien dan meningkatkan juga kualitas warganya. Selanjutnya, manfaat dari software ini dalam smart city itu apa? Nah,
dengan software atau aplikasi cerdas yang diterapkan pada smart city, maka itu akan memberikan data yang dimana data itu bisa diolah, yang kemudian akan memudahkan pemerintahan kota dalam memilih atau melaksanakan suatu kebijakan pemerintahan. Nah, selanjutnya ada tantangan. Sama seperti sebelumnya, tantangan juga terbagi menjadi dua, hardware dan software. Yang pertama itu hardware. Tantangan hardware itu apa sih? Dengan sistem kota, tentunya penggunaan hardware ini dibutuhkan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga tantangan itu untuk maintenance atau menjaga hardware ini agar tidak entah itu rusak atau bagaimana, error atau segala macam. Nah, tentunya dengan ini hardware pun juga tantangannya adalah dalam biaya. Kenapa? Karena kota itu luas, tentunya akan tinggi biayanya pula untuk membeli hardware ini, entah itu perkabelan atau mungkin yang lainnya juga. Selanjutnya tantangan software, sama seperti sebelumnya, software juga perlu untuk dikembangkan, dimana itu membutuhkan biaya yang cukup mahal juga. Selanjutnya juga sama, yaitu seperti hardware itu dalam maintenance-nya. Nah, dalam maintenance-nya juga diperlukan biaya. Yang terakhir mungkin untuk software ini, karena memiliki data-data yang cukup pribadi dan berbahaya jika disalahgunakan, maka tantangannya juga untuk menjaga data privasi dan lainnya. Selanjutnya adalah contoh pengimplementasiannya dari smart city ini. Nah, ini adalah transformasi keamanan publik smart city dengan sistem CCTV cerdas. Maksudnya apa? CCTV cerdas ini adalah sistem CCTV yang dapat diakses masyarakat atau lembaga keamanan yang meningkatkan transparansi dan keamanan dengan fitur identifikasi canggih. Maksudnya apa? Jadi CCTV ini akan disebarkan pada semua bagian pada kota, seperti entah itu jalan raya atau mungkin tempat ramai yang banyak wisatawannya, dan juga mungkin sampai ke komplek kecil. Nah, dengan CCTV yang bisa diakses oleh masyarakat ini, tentunya menjadi suatu inovasi yang dibutuhkan gitu. Selanjutnya ada sistem informasi dan komunikasinya. Yang pertama ada hardware. Nah, hardware-nya itu apa sih? Tentunya yang dipakai di dalam pengimplementasian smart city CCTV cerdas ini adalah CCTV. Nah, CCTV berperan sangat penting dalam proses atau dalam pengimplementasian smart city CCTV cerdas ini. Kemudian mungkin ada kabel dan lainnya, seperti juga sistem informasi dan komunikasi itu sendiri seperti apa? Pengakses aplikasi ini atau mengakses konsep smart city ini seperti handphone, laptop, dan komputer dan sebagainya. Kemudian ada software. Tentunya software ini yang menjadi kunci juga gitu. Apa softwarenya? Contoh softwarenya itu seperti aplikasi pengakses CCTV. Nah, seperti itu simpelnya. Kemudian ada brandware. Brandware ini berdasarkan penjelasan definisi sebelumnya akan terbagi dua. Brandware pertama itu masyarakat biasa yang ingin melihat mungkin jalan kota itu padat, atau mungkin bagaimana padat penduduk di suatu daerah, atau bahkan di rumahnya sendiri gitu. Yang kedua adalah lembaga keamanan. Nah, kenapa lembaga keamanan ini masuk ke dalam brandware? Karena dengan adanya CCTV cerdas ini dapat memudahkan untuk mengidentifikasi suatu kejadian atau mungkin ada orang-orang yang mencurigakan. Makanya itu lembaga keamanan berperan sebagai brandware. Selanjutnya adalah manfaat dan kekurangan. Tentunya dalam suatu konsep inovasi ada manfaatnya dan kekurangannya. Contohnya sistem CCTV itu meningkatkan keamanan dan manajemen lalu lintas. Nah, maksudnya gimana manfaat ini? Ya tentunya CCTV ini meningkatkan keamanan sehingga masyarakat itu lebih waspada gitu. Dan mungkin jika ada terjadi hal yang tidak diinginkan, CCTV dapat langsung menangkap dan mengidentifikasi kejadian tersebut. Nah, untuk manajemen lalu lintas bagaimana? Manajemen lalu lintas ini seperti kita dapat sebagai POV, sebagai masyarakat kita bisa melihat apakah jalanan ini ramai atau mungkin ada jalan lain yang tidak padat begitu. Dan ya, dan itu juga mungkin akan terdapat kekurangannya
atau tantangannya. Nah, yang pertama privasi. Tentunya CCTV ini akan menjadi strict atau segala kegiatan masyarakat itu akan dipantau, merasa dipantau, dan privasi masyarakatnya kan terasa tidak aman gitu. Nah, mungkin dari sini dapat solusi yang dimana dalam untuk mengakses CCTV cerdas ini kita harus login atau kita harus memasukkan data agar kenapa? Agar kita jika ada mungkin orang yang gunakan CCTV ini akan terlihat aktivitas yang mencurigakan seperti itu. Nah, dan kekurangan juga biaya yang tinggi. Tentunya contohnya mungkin di Bandung, kota Bandung kan kota yang luas, maka butuh biaya tinggi untuk pembelian hardware CCTV dan lainnya juga. Dan juga yang terakhir adalah potensi kesalahan sistem. Kenapa? Karena semua yang dibuat oleh manusia kan tidak ada yang sempurna ya. Karena itu maka tingginya kesalahan pada sistem, baik itu sistem CCTV-nya, dalam hardware-nya atau software-nya. Baik, sekian untuk penjelasan transformasi keamanan publik Smart City dengan sistem CCTV cerdas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wafi. Kali ini saya akan membahas tentang implementasi Smart City di Kota Bandung dan perwujudan dari konsep Smart Governance. Jadi, yang pertama, apa itu konsep Smart Governance? Smart Government merupakan tata kelola pemerintah yang dibuat untuk memberikan pelayanan lebih cepat, komunikatif, efektif, efisien, dan juga selalu melakukan evaluasi untuk bisa mengubah pendekatan konvensional. Jadi, konsep Smart City yang paling krusial yang dijalankan oleh Kota Bandung saat ini adalah berasal dari dimensi Smart Governance atau tata kelola pemerintah secara cerdas yang berupaya untuk mewujudkan misi Kota Bandung untuk bisa menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan melayani. Penerapan Smart Governance di Kota Bandung mengacu kepada 3 poin besar Putra 2019. Pertama, diawali oleh adanya peluncuran website resmi milik pemerintah kita Bandung yang diintegrasikan dengan seluruh OPD yang ada di Kota Bandung agar bisa diakses oleh publik, kemudian meluncurkan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pemerintah terkait penerapan Smart Governance. Dan kemudian selanjutnya ada sistem informasi dan komunikasi. Pengimplementasian konsep Smart Governance seperti layanan masyarakat, menyuarakan aspirasi terkait dengan permasalahan kota, anggaran, dan lain-lain. Dan berikut penerapan perangkat keras hardware, yaitu PC, handphone, atau tablet. Pada dasarnya untuk mengakses website pemerintahan, untuk melakukan pendapat, untuk menyuarakan pendapat, dan mencari sebuah informasi terkait dengan website jelas membutuhkan perangkat keras, yaitu elektronik yang biasa kita pakai pada kesehari-harian kita. Kemudian selanjutnya yaitu perangkat lunak atau software. Software di sini yaitu website. Karena pada website Bandung yang dibuat oleh pemerintah berisikan tentang sebagai layanan digital publik. Salah satu fitur yang paling penting yaitu etalase Kota Bandung yang memperlihatkan pemerintah Kota Bandung, Dinas Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, pelayanan informasi publik, pariwisata, pelayanan publik, open data, transparansi keuangan, sampai dengan pengumuman. Nah, nama websitenya itu adalah bandung.go.id. Dan kemudian untuk manfaat dan kekurangan. Untuk manfaat yang dapat cukup beragam, seperti data lebih transparan dan dapat dilihat oleh khalayak umum, dan juga masyarakat dapat berpartisipasi dalam forum layanan digital yang disediakan oleh pemerintah. Untuk kekurangannya, beberapa orang tidak dapat mengakses karena faktor kurangnya literasi digital dan juga kesenjangan digital. Dan kekurangan lainnya yaitu keamanan data. Dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, risiko kebocoran data dan serangan cyber juga pastinya meningkat. Perlindungan data pribadi warga menjadi tantangan yang perlu diwaspadai. Dan selanjutnya yaitu kekurangan kesenjangan digital seperti yang tadi sudah disebutkan. Mungkin
sekian dari kami. Kami Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.